Kalau kita bicara mengenai siapa yang harus menjadi Kapolri, ya kalau saya boleh memilih, pertama ya tentu mereka yang punya kapabilitas. Yang kedua, mereka yang punya integritas. Yang ketiga, mau dan mampu bersikap netral dari politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Banyak berita hangat, banyak isu hangat juga ya. Nah, saya mau membahas yang hangat, yaitu masalah pergantian Kapolri, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan kita tahu bahwa Kapolri Idam Aziz akan pensiun pada tanggal 30 Januari 2021. Dan mungkin sebelum 2021 sudah akan ada pergantian Kapolri. Mungkin Desember nanti, seiring dengan mungkin juga reshuffle kabinet. Dan kita bacakan yang berita yang ngeri-ngeri sedap ini, tapi kita biasakan menjadi masyarakat yang terbuka daripada menyimpannya seperti api dalam sekam. Ini dari CNN Indonesia. Waketum MUI anggap aneh jika Kapolri dijabat non-muslim. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Muhyiddin Junaidi menganggap aneh bila Kapolri pengganti Jenderal Idam Aziz nantinya dijabat oleh seseorang yang bukan beragama Islam atau non-muslim. Meski Indonesia bukan negara Islam, Muhyiddin berpendapat sangat aneh bila pemimpin aparat keamanan berlatar belakang non-muslim memimpin penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Seorang pemimpin non-muslim mengendalikan keamanan negara di mana mayoritas penduduknya muslim adalah sebuah keanehan dan tugasnya pasti amat berat, kata Muhyiddin kepada cnnindonesia.com Rabu 25 November. Muhyiddin menyebut wajar bila pemimpin di negara manapun memiliki agama yang sama dengan yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Contohnya seperti Amerika Serikat yang penduduknya mayoritas non-muslim, maka presiden atau kepala aparat keamanannya juga mengikuti latar belakang non-muslim. Luar biasa ya. Kalau presiden di Amerika Serikat, sepanjang atau sependek pengetahuan saya, ya memang hampir semuanya itu Kristen Protestan ya, yaitu agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat Amerika Serikat. Nah, yang sedikit minoritas dibandingkan yang mayoritas tadi yaitu Katolik. Katolik kira-kira 20%. Presidennya pernah berasal dari Katolik, yaitu John F. Kennedy. Dan itu pun mati tertembak ya, mati ditembak ya. Lainnya adalah dari Kristen Protestan. Bahkan bukan bahkan ya, ada calon presiden dari ya sekte yang minoritas Kristen, mau sekte apa itu ya, ketika berhadapan dengan Barack Obama dalam pemilihan presiden tahun 2012 yang lalu, tapi kalah ya. Ia memprediksi akan banyak kendala psikologis yang akan dihadapi oleh pemimpin beragama non-muslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Apalagi kepolisian tugasnya sangat erat dengan masalah keamanan masyarakat. Pendekatan persuasif sangat dibutuhkan dalam sengketa atau demo massa, kata dia. Sementara itu DPR RI tak keberatan bila Kapolri pengganti Idam Aziz berasal dari kalangan non-muslim. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni menilai tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
bukan sebagai lembaga dakwah. Senada, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, berpendapat tak ada aturan yang mensyaratkan seorang calon Kapolri harus beragama tertentu. Ya ini kalau begini sih nenek-nenek juga tahu. Argumentasinya bukan soal aturan pastinya ya. Menurutnya, personel kepolisian dari agama apapun berhak menduduki jabatan Kapolri sepanjang memenuhi syarat yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Pendapat tersebut sejalan dengan syarat Kapolri seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal 11 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Di pasal yang terdiri dari 8 ayat itu pun tidak mensyaratkan agama yang harus dianut oleh seorang calon Kapolri. Pasal 11 ayat 6 hanya menjelaskan bahwa calon Kapolri adalah Pati Polri yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir. Pasal 11 ini terkenal sekali tahun 2015 ya. Ketika ada masalah dengan waktu itu Budi Gunawan ya, pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang akhirnya tidak jadi ya, dibatalkan dan digantikan oleh Badrodin Haiti karena pada waktu itu Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh KPK yang berujung pada perbenturan antara KPK dan Polri saat itu ya. Ya, sobat era sekalian, kita bacakan tuh ada berita-berita lain ya yang menarik juga. Judulnya saja, Kompolnas sebut agama tidak jadi pertimbangan calon Kapolri. Lihat juga, Polri bukan lembaga dakwah, DPR tak masalah Kapolri non-muslim. Yes. Tak ada aturan calon Kapolri harus muslim di Undang-Undang Polri. Ya itulah tanggapan-tanggapan yang disampaikan ya atas pendapat dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana melihat hal ini ya? Melihat hal ini tentu kita harus melihatnya kembali kepada kacamata konstitusi kita dan demokrasi kita ya. Dalam kacamata landasan berpikir kita, landasan bernegara kita yaitu Pancasila. Nah, memang kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang pluralis ya, negara yang menghargai perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan agama. Tapi one thing for sure yang saya tidak setuju adalah menghentikan atau menyetop aspirasi. Jadi aspirasi yang disampaikan Muhyiddin ya, Kiai Haji Muhyiddin, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia ini sah-sah saja karena aspirasi. Jadi aspirasi, apalagi dia mewakili Majelis Ulama Indonesia, tentu aspirasinya menginginkan Muslim dalam jabatan-jabatan yang penting ya, Presiden, Wakil Presiden, Kapolri, mungkin kemudian Jaksa Agung, apalagi Panglima TNI dan lain sebagainya. Nah, itu adalah common sense mereka yang berasal dari kelompok ini tentunya. Jadi sah-sah saja, tidak boleh dihalangi dan tidak boleh juga dianggap bahwa aspirasi itu adalah aspirasi yang sifatnya sektarian. Karena Bung Karno sendiri pernah bilang begini ketika dia berpidato ya, kurang lebih, nanti kalau di jembatan kemerdekaan tersebut bekerjalah sebaik-baiknya. Kalau di antara undang-undang yang mau dihasilkan itu ingin ajaran Islam sebanyak-banyaknya, maka berjuanglah dalam pemilu agar wakil-wakil rakyat itu berasal dari golongan Muslim. Demikian juga Kristen dan agama lainnya. Jadi sobat RH sekalian, pendekatan kita bukan pendekatan represif, tapi pendekatan yang memberi ruang bagi perbedaan-perbedaan pendapat, termasuk juga perbedaan-perbedaan pandangan yang didasarkan pada keyakinan agama masing-masing, tetapi harus diikat dalam sebuah sistem dan mekanisme. Sistem dan mekanisme itu ya jelas terdapat dalam Pancasila sebagai landasan ideal, landasan ideologi negara ya. Terlepas ada yang bilang tidak suka dengan kata-kata seperti itu, paling tidak dasar negara. Lalu ada juga landasan konstitusionalnya, Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasionalnya, undang-undang. Nah, itulah ruang lingkup permainannya.
Jadi aspirasi itu harus disampaikan ke dalam prosedur, yaitu prosedur berdemokrasi dan berkonstitusi. Jadi sobat era sekalian, dalam prosedur berdemokrasi dan berkonstitusi itulah nanti semua aspirasi akan dipertimbangkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan jabatan Kapolri, ya kata akhirnya dari Presiden Jokowi. Sederhana saja, apakah Presiden Jokowi mau mendengarkan aspirasi dari Majelis Ulama Indonesia, ataukah dia lebih memperhatikan pendapat-pendapat anggota-anggota DPR dan lain sebagainya. Itu terpulang pada Presiden Jokowi dengan mempertimbangkan tentu baik dan buruknya. Jadi kalau kita bicara mengenai siapa yang harus menjadi Kapolri, ya kalau saya boleh memilih, pertama ya tentu mereka yang punya kapabilitas. Yang kedua, mereka yang punya integritas. Yang ketiga, mau dan mampu bersikap netral dari politik. Nah, tiga hal itu menurut saya is a must sebagai sebuah ukuran bagi pejabat publik lainnya juga. Jadi jangan Kapolri yang berpihak misalnya, dalam pemilu berpihak misalnya, atau misalnya yang kapasitasnya kurang, atau integritasnya nggak jelas. Terutama bagaimana Kapolri yang mampu menegakkan dan memulihkan kepercayaan kepada penegak hukum, agar penegak hukum tidak melakukan tindak pidana korupsi. Itu penting sekali. Nah, aspek-aspek penunjang lainnya ya itu bisa menjadi sebuah pertimbangan, termasuk aspek keagamaan. Ya ada plus dan minusnya juga. Kalau dia seorang non-muslim, memang nanti akan terkendala kalau ada acara-acara yang mengharuskan seorang Kapolri ikut dalam ibadah misalnya. Katakanlah acara-acara di kemasyarakatan yang terkait dengan acara-acara keagamaan penduduk mayoritas. Tapi it's okay. Sekali lagi, aspirasi tidak boleh dihambat, tapi pendapat yang berbeda juga harus dihargai. Jadi, sobat era sekalian, memang saya baca ya, beredar di WhatsApp group ya, mengenai katakanlah jenderal-jenderal polisi yang non-muslim misalnya, yang jumlahnya belasan orang. Wah, ini beredar di mana-mana ya. Ya, saya kira itu harus dianggap sebagai bagian dari aspirasi saja. Kita harus frankly speaking ya, untuk melihat latar belakang seorang itu dari sisi agamanya, pendidikannya, perilakunya, track recordnya, hartanya, dan lain sebagainya, sehingga bisa dicari atau ditunjuk calon yang terbaik. Nah, yang terbaik inilah yang kita inginkan, karena negara kita ingin menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang gemar ripah lau jinawi, bukan negara yang dipenuhi dengan satu, korupsi nomor satu, kedua, yang dipidanakan atau yang dipenjarakan orang-orang yang berbeda pendapat, bukan orang jahat. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Tetapi kalau sudah ngomong begini, ya memang akan terpulang pada Presiden Jokowi. Apakah Presiden Jokowi serius untuk membenahi hukum di negeri ini? Presiden Jokowi serius untuk memberantas korupsi? Presiden Jokowi serius untuk legacy yang akan dikenang anak cucu? Sebagai presiden yang meletakkan dasar-dasar kokoh bagi sistem bernegara yang baik, yang menuju masyarakat adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.